Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba bertanya dulu kepada pakar hukum pidana dan tindak pidana korupsi yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ronald dan Bang Elman lagi. Selamat pagi. Ya, Pak Jamin, melihat Perpres nomor 102 tahun 2020 mengatakan bahwa KPK bisa mensupervisi penanganan korupsi yang dilaksanakan oleh polisi dan jaksa, dan juga kalau kondisinya mengharuskan itu bisa take over atau mengambil alih pemberantasan korupsi itu. Ini akan efektif untuk membuat kerjasama para penegak hukum ini baik atau seperti apa kalau menurut Anda, Pak Jamin? Ya, intinya begini, setiap institusi itu punya kewenangan masing-masing dalam tindak pidana korupsi. Tapi yang diberi kewenangan yang penuh dan bertanggung jawab penuh oleh Undang-Undang 19 2019 ya, sebagaimana perubahan undang-undang sebelumnya, bahwasanya KPK mempunyai fungsi supervisi terhadap tindak pidana khusus ya, karena ini kan bagian dari tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi. Itulah fungsi dibentuknya sebagai ekstrateritorial. Nah, Perpres ini mempertegas lagi sesuai dengan fungsinya yang sebagaimana dimaksud dalam 10A itu undang-undang tipikor itu, bahwasannya mempertegas ini harus dilaksanakan. Supervisi itu bukan hanya mengawasi tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mengambil alih, dan kalau diambil alih tidak boleh ditolak oleh orang yang merasa dirinya diambil alih fungsi dan tugas dalam tindak pidana korupsinya, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Nah, jadi dalam hal apa dikatakan? Dalam hal kalau pelaku tindak pidana itu tersangkanya atau terdakwanya berasal dari institusi penegak hukum yang akan diambil alih tersebut. Jadi dia nggak mungkin dong menyelesaikan perkara instansinya pelakunya begitu. Ibarat kata kepercayaan publik terhadap institusi itu akan berkurang begitu. Baik, Pak Jamin, ini kan kita masih semoga lupa sih, tapi pasti masih banyak yang ingat kasus cicak dan buaya ya. Itu dalam praktiknya nanti ketika supervisi ataupun pengambil alihan kasus, bagaimana mencegah hal serupa terjadi, Pak Jamin? Ya, jadi sebelum diambil alih itu ada yang namanya gelar perkara, koordinasi gelar perkara antar instansi. Nah, disitulah nanti akan dibicarakan apakah setelah adanya gelar perkara maka akan diserahkan kepada siapa, apakah tetap ditangani oleh instansi tersebut atau diambil alih oleh KPK atau supervisi. Jadi tiga hal itu yang akan terjadi, pertama tetap atau supervisi atau ambil alih. Nah, itulah nanti untuk menghindari adanya perselisihan-perselisihan yang pernah terjadi. Nah, egoisme sektoral ya kita tahu lah setiap institusi punya masing-masing egoisme sektoralnya. Tapi dalam rangka pelaksanaan tindak pidana korupsi ya harus ada koordinasi begitu. Oke. Baik, semoga ini bisa benar-benar memperkuat pemberantasan korupsi ya. Pak Jamin Ginting, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya kembali Bang Elman adalah memang di dalam aturannya jelas dikatakan bahwa KPK supervisi, tadi Pak Jamin mengatakan prosesnya harus ada gelar perkara dulu. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa kerjasama tiga lembaga penegak hukum ini bisa berjalan dengan baik? Tidak ada yang merasa tersinggung, merasa dilangkahi kewenangannya ketika misalnya KPK mengambil alih kasus korupsi ini. Bagaimana Bang? Iya, makanya kan yang mengaturnya kan melalui peraturan presiden kan. Perpres ya? Nah, bukan katakanlah kesepakatan mereka bertiga kan. Bukan hanya MOU yang tadi dikatakan ya. Oke. Itu karena yang mengatur itu adalah peraturan presiden. Iya. Artinya presiden kan. Oke. Jadi siapapun yang menjadi penegak hukum harus tunduk kepada presiden kan begitu. Karena kan? kepala negara. Kepala negara kan gitu kan. Jadi sebetulnya nggak ada lagi katakanlah kekhawatiran, ada
pakeu, Iya, sungkan. nggak boleh karena memang ya ketentuannya kan memang setiap perkara kan digelar dulu kan. Iya. Bahkan pertama kalinya kan mensupervisi dulu. Nah, mensupervisi, lalu ketika ada supervisi kan ada gelar perkara kan. Betul. Nah, ketika gelar perkara itu KPK menilai bahwa perkara ini sepertinya tidak efektif kalau ditangani oleh instansi ini. Kayak gitu. Nah, Yang menilai KPK-nya? KPK-nya. Oh, Kan dia bisa menilai kan. iya. Kan katakanlah seperti yang kita sebut dari awal tadi kan. Iya. Itu kan terdakwa Beni Cokro kan bicara Betul. di pengadilan. Ini di pengadilan loh. Itu fakta hukum ya? Fakta hukum. Dia bilang dia merasa tidak adil karena ada pengusaha yang juga dia katakan diduga terlibat kan gitu kan. Tetapi sepertinya tidak disentuh oleh pengadilan, bahkan penuntut umum kan Iya, gitu. Nah, iya. KPK harus menilai ini. Ini benar gak nih? Ada barang buktinya nggak? Nah, coba kita cari kan gitu kan. Nah, Iya. perkara-perkara seperti ini, kalau ini muncul, disitulah peran KPK. Dia langsung ambil alih. Nah, ketentuannya mewajibkan, wajib loh. Wajib. Apakah itu kejaksaan Atau kepolisian. menyerahkan perkara ini berikut barang buktinya, berikut terdakwanya, tersangkanya dan sebagainya gitu. Oke. Jadi kalau Bung Leo masih khawatir, tidak Iya. ada kekhawatiran karena Iya. ini Perpres. Iya. Itu yang saya mau katakan. Kalau di awal ketika Undang-Undang Tipikor ini ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi melemahkan KPK, Iya. itu nggak benar. Ini masih makin Baik. terkonfirmasi bahwa Presiden itu memang dari awal ingin membuat KPK ini lebih punya taji. Kalau orang Medan bilang punya kuku, Lebih bergigi. gigi bergigi gitu. Oke. Nah, ini kan untuk apa dia buat Perpres kalau bukan untuk membuat KPK bertambah kuat kan? Baik, kita nanti juga akan tanyakan anggota masyarakat terkait dengan hal ini Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan para pemirsa kita. Bang, kita bertanya dulu kepada mereka bagaimana pendapatnya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Vence. Bung Vence. Bagaimana nih Pak, supervisi Jadi- KPK bisa menebas korupsi Ya, tidak menurut Pak Vence? Ya, justru karena itu KPK ini adalah simbol dalam rangka kita memberantas pelaku-pelaku yang merugikan negara. Artinya, undang-undang sudah mengatakan bahwa baik narkoba maupun korupsi adalah extraordinary crime, ya toh? Jadi ada penanganan khusus. Nah, dalam konteks KPK yang menjadi bumpernya bangsa kita untuk menghantam para pelaku-pelaku koruptor ini, ya harus melakukan supervisi kepada dua lembaga kita ini. Ya. Memang kata Pak Jamin tadi, Bung Leo, bahwa dari ketiga lembaga kita penegak hukum ini, mereka punya payung hukum sendiri-sendiri, punya undang-undang sendiri. Tetapi dalam rangka bagaimana kita memberantas korupsi ini yang semakin hari semakin merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, harus bersinergi. Artinya apa? KPK harus melakukan supervisi kepada kedua lembaga ini. Jangan lagi ada kata bahwa lembaga ini, lembaga itu masuk angin. Nah, ini yang jadi persoalan kan. Ketika ada istilah, ya kalau jaksa kan singkatannya jadi ingin kaya sesaat. Kalau hakim katanya dulu kata orang hubungi aku kalau ingin menang. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu karena kalau kita benar-benar melindungi, memayungi bangsa kita dari praktek-praktek haram seperti ini, ya saya berharap bahwa inilah yang harus diciptakan sinergita. Jadi harus ada yang namanya supervisi dari KPK sebagai bumpernya penegak hukum koruptor di Indonesia. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak Elman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Helman. Ya, Selamat pagi, Jadi silakan kalau Pak Edward. kita merewin kejadian sebelumnya,
Kenapa dibentuk KPK itu? Karena memang sudah ada aparat penegak hukum, jaksa dan polisi, tapi dianggap tidak efektif, kurang greget, sehingga dibentuklah KPK sebagai badan ad hoc. Nah, supervisinya KPK sekarang itu kita sadar betul bahwa korupsi itu inilah yang presiden itu sadar betul bahwa korupsi itulah yang menghancurkan negara ini. Jangan ada ego di antara penegak-penegak hukum ini, bahwa kalau mereka sadar bahwa wah ini nanti saya akan usahakanlah nggak ada gelar perkara seperti prosedur yang disampaikan oleh Pak Jarmin Ginting tadi, itu adalah prosedur. Tapi seharusnya sebagai etika, kalau mereka punya integritas, memang punya komitmen untuk memberantas korupsi, masing-masing penegak hukum itu sadar bahwa ini saya nggak enak jalankan, silakan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai supervisi, KPK harus memang betul-betul orang pintar, orang yang punya integritas di atas rata-rata, karena namanya supervisi, tingkatnya harus supervisor, jangan biasa-biasa. Nah, cuma yang saya sesalkan baru-baru ini KPK itu ketuanya kan dapat hukuman etis karena nggak berlaku tidak etis. Nah ini janganlah jadi sapu. Bagaimana mau jadi sapu yang bersih kalau sapunya sendiri tidak bersih? Orang jadi KPK itu harus manusia setengah dewa. Manusia sudah selesai dengan dirinya. Betul-betul punya komitmen. Nah mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti KPK ini bisa bergerak sesuai dengan harapan Presiden dan harapan bangsa Indonesia. Makasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya begini Bang Elman, kalau kemudian KPK bisa mensupervisi dan bisa mengambil alih, ukurannya itu apa Bang? Batasannya apa kira-kira yang kemudian membuat KPK memang dia layak untuk mengambil alih kasus yang saat ini sedang ditangani oleh polisi atau jaksa? Ya, pertama ada kasus-kasus yang mangkrak misalnya. Jadi udah sekian lama. Jadi ada kasus-kasus yang sudah diadukan oleh masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Tapi kok nggak ada pergerakan, nggak ada progresnya gitu kan. Dan ini kan terbuka kan. Jadi kedua seperti yang saya katakan tadi, misalnya ketika instansi kepolisian, kejaksaan misalnya, sedang mengusut kasus yang tersangkanya melibatkan orang dalam misalnya kan. Teman sendiri dan sebagainya. Oknum institusinya oknum institusinya. Jadi ada mungkin kesungkanan dan sebagainya dan ini mereka tidak mau mengakui. Tapi KPK melihat ini gitu kan. Nah, atau juga mungkin katakanlah kejaksaan mau mentersangkakan gubernur misalnya. Karena sama-sama pimpinan di daerah, mungkin merasa apa? Nah, sebetulnya kejaksaan juga bisa menyerahkan kasus ini kepada KPK supaya benar-benar bebas nilai begitu ya. Atau sebaliknya KPK melihat ini. Jadi sebetulnya ukurannya itu gampang kok sebetulnya. Tidak rumit ya. Karena harapan kita, ya kejaksaan, ya kepolisian, ya KPK sama-sama menganggap bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas bersama mereka. Jadi tidak ada katakanlah prinsip bahwa melemahkan, meniadakan. Ini tidak ada kamus saling meniadakan, tapi saling berkoordinasi, saling melengkapi, saling mencari titik-titik lemah untuk ada perkuatan gitu. Jadi harapan kita sih dengan adanya Perpres ini semakin membuat ketiga lembaga penegakan hukum ini semakin kuat gitu loh. Di dalam Perpres dikatakan tadi yang Bang Elman katakan bahwa lembaga penegak hukum bisa kejaksaan, bisa kepolisian wajib menyerahkan kasus yang sedang ditangani kalau itu dinilai setelah lewat gelar perkara memang harus diambil alih oleh KPK. Di dalam Perpres itu apakah diatur juga Bang kalau ternyata tidak mau menyerahkan kasusnya, karena kan di atas kertas sama di lapangan siapa tahu berbeda. Ya, saya belum baca persis peraturan presidennya, tetapi ketika ada kata wajib, nah, hukumnya kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan, berarti ada pidananya kan gitu. Pasti ada sanksi. Ada pidananya, karena KPK itu juga berdasarkan undang-undang. KPK itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas. Ketika Dewan Pengawas melihat KPK kok tidak efektif ini gitu kan, nah, Dewan Pengawas juga bisa memanggil
KPK. Jadi sebetulnya ini tidak ada alasan buat kejaksaan dan kepolisian tidak mau menyerahkan ini. Jadi katakanlah misalnya tiba-tiba ketika gelar perkara KPK bilang kita ambil alih. Nah, bisa aja kejaksaan bilang boleh nggak kita dikasih waktu. Nah, itu bisa terjadi. Tapi pasti KPK memberikan batas waktu kan? Oke? Saya kasih waktu 1 bulan. Bisa terjadi kan, tidak sekaku-kaku itu kan. Betul. Tapi kalau pertanyaannya, kalau katakanlah instansi ini tidak mau melaksanakan, kena pidana dia. Kena pidana. Jadi pasti akan dicari siapa yang tidak mau. Ya pasti Kapolri akan menegur Kabar Eskrim atau Kapolda atau apa kan, pasti anak buahnya lah gitu kan. Jadi karena nggak boleh kata-kata wajib, tidak sembarang itu wajib itu dibuat dalam perpres itu. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau memang kasusnya sudah terang benderang mungkin mudah ya karena ada gelar perkara. Tapi kalau seandainya KPK itu sedang melihat atau sedang membidik oknum penegak hukum, baik di kepolisian maupun di kejaksaan misalnya, dan ini sudah disadap misalnya, sudah diintai begitu rupa, ini tidak harus kemudian gelar perkara dulu kan? Nggak perlu, itu namanya OTT. Jadi ini beda. Jadi kalau OTT dengan ini beda, kalau ini kasus yang sudah terbuka, saya katakan tadi misalnya, contoh yang gamblang aja. Ketika Beni Cokro berbicara terbuka di pengadilan, dia merasa tidak adil karena hanya dirinya, padahal ada pengusaha yang dia katakan ada buktinya sama dia katanya. Itu kan? Disebut tuh ya di pengadilan. Kita nggak tahu. Iya. Nah, ini kan mestinya KPK tidak boleh tinggal diam. Dia harus melakukan katakanlah pengendusan. Di mana sebetulnya? Meskipun saat ini yang sedang memegang perkara itu bukan KPK. Bukan KPK. Kejaksaan katakanlah kan. Bahkan mungkin dia juga bisa mengendus. Apakah ada kontribusi BPK membuat kasus ini lambat? Akan bisa aja kan. Jadi sehingga memang kalau menurut saya ya, saya mau katakan perpres ini semakin lagi membuktikan kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi itu komit untuk memperkuat KPK. Bukan seperti yang mereka tuduhkan selama ini, Pak Presiden itu dituduh malah melemahkan KPK. Saya mau katakanlah, dari penelitian IPK, Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, Indonesia ini meningkat dari poin 38 menjadi poin 40. Poin 100 makin bagus. Yang ideal ya. Nah, jadi artinya apa? Semakin tidak terbukti anggapan-anggapan orang bahwa KPK itu lemah. Perkara KPK tidak seperti tempo dulu tiap hari OTT, ya. Karena memang sekarang KPK lebih fokus bagaimana mencegahnya di hulu. Ngapain kita sampai tunggu di hilir seperti mau, karena tujuannya bukan untuk mengharumkan KPK. Tujuannya memberantas korupsi. Bukan membuat orang KPK itu menjadi selebritis. Terkenal. Kayak panggung sandiwara semua kan. OTT tiap hari. Bukan itu tujuan KPK. Tujuan utama mereka sebetulnya memberantas korupsi bersama-sama. Kejaksaan, kepolisian, atau tugas kepolisian sama kejaksaan adalah memberantas korupsi bersama-sama KPK. Jadi jangan dibalik. Jadi tujuan KPK itu bukan untuk membuat orang KPK itu menjadi populer di seluruh dunia, bukan itu. Itu keliru. Popularitas KPK itu nanti buktinya apa? Bagaimana indeks persepsi korupsinya meningkat atau menurun. Kalau meningkat berarti udah bagus dong.
Gitu sebetulnya. Dalam semua proses ini Bang, ketika dilakukan gelar perkara dan sebagainya, ini semua harus dalam proses terbuka ya? Harus terbuka. Tidak diam-diam, Tidak boleh diam-diam ujuk-ujuk, ayo kita gelar. Terbuka, bahkan menurut saya pers juga bisa dengar kan sebetulnya kan. Bisa melihat, bisa juga, melihat, mengamati ya. Atau paling tidak undang juga Komisi 3 DPR. Jadi karena kalau gelar perkara itu bukan hal yang tertutup karena perkara udah terbuka sebetulnya. Tinggal sebetulnya kita mau melihat seberapa jauh efektivitas instansi kejaksaan atau instansi kepolisian menuntaskan kasus ini. Kalau dirasa tidak terlalu efektif, jadi lebih efektif kalau kasus ini di take over, diambil alih oleh KPK, ambil. Itu sebetulnya. Pertanyaan berikutnya begini Bang, kalau tadi kepolisian dan kejaksaan menurut Perpres ini wajib menyerahkan kasus kalau KPK bersama-sama setelah gelar perkara melihat perlu mengambil alih. Tapi pertanyaannya adalah kepada KPK-nya sendiri, karena kita tahu di dalam KPK kan penyidik itu banyak yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Kalau tidak kita mau katakan hampir semuanya. Nah, bahkan ketuanya pun dari kepolisian tadinya Pak Firly. Apakah kemudian KPK juga bisa bebas nilai untuk dalam tanda petik mengambil alih kasus-kasus ini? Kalau pertanyaannya Bung Leo ini kita bahas dengan dasar kecurigaan, maka sampai kapanpun penegakan hukum ini tidak akan berjalan ya. Sama ketika Bung Leo nanti mempertanyakan bagaimana kalau terdakwanya hakim. Bagaimana hakim memvonis hakim kan gitu. Itu dia. Jadi kan toh akhirnya kan yang memvonis perkara itu kan hakim. Masuk gara-gara hakim terdakwanya, lalu kita ciptakan lagi lembaga baru untuk mengadili hakim. Kan tidak seperti itu, Leo. Jadi menurut saya pertanyaannya Bung Leo ini sudah selesai di hulunya gitu. Tidak lagi perlu kita persoalkan. Kalau kita persoalkan, ya negara ini tidak ada progresnya ini. Gitu. Itu dia. Baik, nanti berikutnya adalah kita harus berpikir Bang, bagaimana memastikan pelaksanaannya. Karena kalau semua yang bagus-bagus ini kan sebenarnya banyak di Republik ini, yang menjadi masalah adalah pelaksanaannya. Tapi kita harus jeda dahulu, bagaimana pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bagaimana ada pakar hukum yang mengatakan Indonesia ini sebetulnya banyak sekali punya peraturan yang baik. Tapi masalahnya adalah dalam menegakkannya. Ketika kita bicara Perpres terkait dengan kerjasama 3 penegak hukum ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anggota masyarakat memastikan bahwa 3 penegak hukum ini benar-benar melaksanakan amanat Perpres ini, Bang? Ya, memang ujung-ujungnya kan semua hukum itu hanya bisa dilaksanakan kalau ada etiket baik kan. Etiket baik para pihak. Nah, di sini ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Betul. Nah, harapan kita kan para pihak ini kan tujuan utamanya adalah pemberantasan korupsi kan. Nah, kalau saya melihat perkembangan belakangan, ya di instansi kepolisian, di instansi kejaksaan, saya menilai ada keterbukaan, ada sama-sama punya keinginan kan. Kita bisa lihat kok, seperti dalam kasus Joko Chandra misalnya kan. Orang kan tidak bisa menyangka tiba-tiba kepolisian itu menetapkan 2 tersangkanya adalah jenderal. Ini saya tidak menyangka tadinya. Karena itu jenderal, Bang. Jenderal. Di masa lalu susah itu. 1 bintang 2, 1 bintang 1. Saya pikir ini akan dikorbankan pamen lah. Paling tinggi kolonel kan gitu. Ini pasti ini ecek-ecek ini yang dikorbankan. Karena di masa lalu seperti itu ya. Ya, itu kan memang kita kadang-kadang terlalu berburu sangka kan. Tapi faktanya kan langsung 1 bintang 2, 1 bintang 1. Nah, kita kan nggak tahu, besok lusa mungkin ada perkembangan baru kan. Ini kan baru tahap awal ini kan. Betul. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, itu makin membuktikan kepada kita bahwa kepolisian itu pun terbuka. Nah, kalau keterbukaan ini
tetap berkembang bagus, memang nanti mungkin juga tidak akan ada pengambil alihan kasus kan. Harapan kita memang tidak perlu ada diambil alih kasus. Itu kan kondisi terakhir ya harusnya ya. Artinya itu menandakan bahwa ya kepolisian sudah bertambah bagus. Nah, demikian juga kejaksaan kan. Kejaksaan juga kita lihat kan terbuka. Dia membuka diri. Dia juga komisi kejaksaan sudah mulai dia libatkan. Dan dia juga mau mendengarkan suara masyarakat. Nah, jadi artinya kan, jadi kecurigaan-kecurigaan itu menurut saya tidak masuk akal. Jadi intinya kalau menurut saya, Leo, ke depan ini kasus-kasus yang akan diambil alih oleh KPK ini pasti tidak terlalu banyak. Itu menandakan bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi semakin bagus. Kalau semakin banyak KPK mengambil alih kasus dari kejaksaan kemudian itu menandakan bahwa kedua instansi ini tetap buruk kan begitu kan. Baik, kita nantikan semoga yang kita harapkan itu bisa terjadi. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Bang. Pemirsa, harus kita tegaskan pengambil alihan kasus tidak boleh dilakukan secara serampangan. Implementasinya wajib berpijak pada tata cara yang sudah digariskan. Kini dengan peraturan presiden yang mengatur supervisi publik, boleh yakin bahwa KPK masih ada di tengah-tengah kita untuk memerangi korupsi. Kita semua menaruh harapan besar pada penguatan upaya pemberantasan korupsi itu. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.